Berikan tepuk tangan meriah untuk dua pasangan kita yang menikah hari ini. Tunggu, Orang yang ingin saya nikahi adalah Vanessa. Tristan, apa maksudmu? maaf, Meline. Vanessa lah yang akan saya nikahi hari ini. Apa yang kau lakukan? Vanessa adalah saudara perempuanku. Beraninya kau mempermalukan kami berdua di depan umum. Meline, beraninya kau memukul Tristan? Jadi kalian berdua selama ini selingkuh. Vanessa, aku tidak akan menikahi siapapun selain dirimu di hidup ini. Tristan, aku tidak akan pernah menikahi orang lain selain dirimu. Julian, kau tua dan miskin. Kau pikir kau cukup pantas untuk menikahiku? Apakah kau meninggalkanku di altar? Benar. Julian, Dulu, keluarga Scott dan Vance hanya menyetujui perjodohan itu karena kesalahan penilaian sesaat. Kau 10 tahun lebih tua dari Vanessa, dan kau tidak mencapai apa-apa. Bagaimana kau bisa memberikan kebahagiaan pada Vanessa? hanya pewaris kaya seperti Tristan yang layak untukku. Cukup. Jadi semua orang di sini hanyalah pion dalam permainanmu, seorang bajingan dan jalang? Tristan dan aku hanya ingin kau menyaksikan cinta kami. Kalian hanya dua badut. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tahu cara bersenang-senang. Membatalkan pernikahan di depan begitu banyak orang. Ini benar-benar membuat mereka berdua terlihat seperti badut. Jika itu aku tidak akan bisa menegakkan kepalaku lagi. Badut, tidak bisa menegakkan kepala, aku menolak menerimanya. Tristan, Kau bajingan selingkuh, apa kau benar-benar pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Yang lama pergi, yang baru datang. Para tamu yang terhormat, saksikanlah cinta sejatiku. Sayang, ayo kita menikah. Pak Vance, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku tahu kamu adalah calon suamiku. Jika kamu setuju, kita akan langsung menikah sekarang. Berhenti menyukai adikku, akulah cinta sejatimu. Bangun dulu. Kita sama-sama dalam situasi yang sama, kita harus menjaga muka. Ya, aku setuju. Oh, aku merasa mereka sangat cocok. Jadi mereka yang jadi badut hari ini. Hahaha. Meline, Julian, kalian berdua tunggu saja. Aku akan ambil mobil. Tunggu aku di sini. Aku baru saja menikah dengan pria yang 10 tahun lebih tua yang baru kutemui sekali. Bos, yang seharusnya kau nikahi adalah Vanessa. Kenapa akhirnya menikah kilat dengan Meline? Vanessa mundur duluan. Dia belahan jiwaku. Vanessa itu sombong dan dangkal. Dia pikir kamu tua dan miskin, tapi tidak tahu kamu adalah kepala keluarga Vance, lebih kaya dari siapapun. Ini mobilmu? MM. Aku nggak tahu apa-apa soal mobil. Mobilmu kelihatan bagus. Mungkin sekitar 2,25 miliar, kan? Bagaimana 2,25 miliar bisa membeli Rolls-Royce yang harganya lebih dari 15 miliar? Aku angkat telepon ini. Aku nggak nyangka mobil seluas ini bisa dibeli seharga 2,25 miliar, nanti aku beli sendiri. TN, Vance, ku dengar Anda masih di Riverton. Ada kontrak yang perlu ditandatangani.
Aku akan ke sana dalam 10 menit untuk mengurusnya. Lalu aku akan keluar dari perusahaan. Vanessa memandang rendah dirinya karena tua dan miskin. Sekarang dia dipecat dari perusahaan, setengah baya, nganggur, mau jadi apa dia? Maaf, itu telepon dari kantor. Kenapa lihatnya gitu? Nganggur? Nggak masalah. Memang kamu lebih tua dan nggak kaya, tapi dengan aku di sini, kamu nggak akan kelaparan. Apa? Nganggur? Ini, ambil kartu ini, pinnya 68, ada tabunganku di situ, anggap saja ini mahar untukmu. Bukannya aku yang harus kasih itu? Anggap saja aku yang menikahimu. Mulai sekarang kamu bisa jadi ibu rumah tangga dan masak untukku, aku akan segera naik jabatan dan gaji. Jadi ikut aku saja, dan aku jamin kamu hidup seperti raja. Jadi kamu mau memelihara aku? Kita sudah menikah, masa disebut dibeli? Meskipun kamu suami rumah tangga, kamu akan mendapatkan rasa hormatku sepenuhnya. Terima saja. Jadi kamu yang mencari nafkah. Dan kamu yang mengurus rumah tangga. Katakan jika kamu butuh lebih untuk rumah. Karena kita sudah menikah, tentu kita harus tinggal bersama. Ini Skyline Villa. Kamu kehilangan pekerjaan, jadi kamu tidak bisa bayar sewa. Aku menyewa tempat dekat kantorku. Tukar WeChat yuk, aku kirim alamat dan kode pintunya. Oke. Aku harus pergi ke rumah orang tuaku. Kamu harus urus pindahan sendiri. Aku berangkat sekarang. Selamat menikah, sayang. MM. Tuan Vance, CEO yang perkasa, kamu benar-benar mau tinggal di kontrakan? Ayolah, dia polos sekali, dia tidak mengenali Rolls-Royce Phantom, atau kunci regal villa, diam dan jalan. Ayo pindahan. Sepertinya aku harus cari waktu yang tepat untuk memberitahunya, aku benar-benar tidak miskin. Bu, Meline meninggalkanku di altar, membuat Tristan dan aku jadi bahan tertawaan. Kamu dan ayah harus membelaku. Sayang, ayahmu dan aku akan memperbaiki ini untukmu. Bu, ayah, aku pulang. Bajingan. Akhirnya pulang ya. Ayah, aku. Berlutut. Apa salahku? Aku baru masuk dan kau suruh aku berlutut? Di pesta pernikahan, kau mempermalukan keluarga kami. Dan kau masih berani bertanya, apa salahmu? Ibu, ayah, kalian terlambat dan tidak hadir di pernikahan, jadi kalian tidak tahu dia dan Tristan sudah menjalin hubungan. Itu omong kosong. Vanessa adalah putri kami. Masa kami tidak tahu karakter dia? Ibu, ayah, kalian selalu memihak dia sejak kami kecil, tapi aku juga putri kalian. Kenapa kalian tidak bisa percaya padaku sekali saja? Kami hanya membawamu dari luar sebagai pion untuk menangkal bencana bagi Vanessa. Kami tidak memihak putri kandung sendiri, masa kami akan memihakmu? Apa katamu? Perisai manusia? Jadi aku bukan putri kandung kalian sama sekali. Kami tidak memberitahumu sebelumnya demi kebaikanmu, tapi sekarang kau berani mengganggu sayangku. Jadi tidak perlu disembunyikan lagi. Pantasan selama ini, setiap kesalahan Vanessa selalu ditimpakan padaku. Saat dia terluka, plasmaku diambil. Saat dia sakit, sumsum tulang belakangku ditransplantasikan, dan kalian bahkan memaksaku mengorbankan tempatku di sekolah terbaik untuknya. Kalian hanya memanfaatkanku sebagai alat untuk membuka jalannya. Kamu tidak sedarah dengan kami. Kami membesarkanmu, dan itu sudah lebih dari cukup. Dan kau masih bersikap seolah dirugikan? Setiap sen yang aku hasilkan setelah putus sekolah, hampir semuanya untuk menopang keluarga ini. Aku menanggung semua pengeluaran kalian dan villa ini. Dan aku masih menyewa. Kenapa aku tidak boleh merasa dirugikan? Kamu berutang budi pada kami? Aku banting tulang untuk keluarga ini bertahun-tahun. Anggap saja itu bayaran untuk membesarkanku. Mulai sekarang, aku, Meline, memutuskan semua hubungan dengan keluarga Scott, tidak ada utang, tidak ada ikatan. Dia benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan kita. Dasar tidak tahu terima kasih. Lebih baik kami memelihara anjing. Ibu, ayah, jika dia ingin pergi, biarkan saja. Lihat saja, setelah meninggalkan keluarga Scott,
siapa yang bisa dia andalkan? Tapi jika kita biarkan dia pergi begitu saja, siapa yang akan kita mintai biaya hidup? Oh, ibu, kamu masih punya aku? Tristan adalah pewaris keluarga Hayes, calon pewaris grup Hayes. Setelah aku menikah dengannya, keluarga kita akan hidup lebih baik, mempertahankan Meline. Bukankah dia akan memanfaatkan kita? Vanessa masuk akal. Peramal mengatakan dulu, Meline memiliki takdir terkutuk dan bisa menjadi perisai manusia untuk Vanessa. Tapi setelah berusia 20 tahun, jika dia tinggal di rumah, dia akan membawa sial bagi kita. Jadi kita harus segera mengusirnya. Meline, apa kau benar-benar pergi Sekarang setelah kau menikah dengan Julian tua yang miskin itu, dan meninggalkan keluarga Scott? Aku khawatir kalian berdua akan berakhir di jalanan. Bagaimana dengan ini? Berlutut, minta maaf pada ibu dan ayah. Mungkin masih ada tempat untukmu tinggal. sudahlah. Setelah meninggalkan keluarga Scott, aku akan hidup lebih baik. Keras kepala ya. Karena kau ingin meninggalkan keluarga ini, kembalikan semua yang menjadi milik kami. Kebutuhan pokok keluarga ini, termasuk apa yang kau kenakan sekarang, aku yang membayar semuanya. Kembalikan barang-barangmu, ya, meskipun kau membawaku pulang. Sepertinya akulah yang memberi makanmu. Kau sangat tidak berbakti. Jika aku benar-benar tidak berbakti, saat aku taras dan aku hanya perisai untuk Vanessa, aku sudah membakar tempat ini. Kurang ajar. Tamparan ini benar-benar memutuskan ikatan konyol kita selama ini. Jadi aku tidak akan melawan. Meline, meskipun kau memutuskan hubungan, tidak perlu kau bersikap tidak hormat pada mereka. Pakaian yang kau kenakan, Dipilih sendiri oleh orang tuaku. Benar. Aku yang membayar gaun ini. Lepaskan. Baik, akan kukembalikan sekarang. ibu, ayah, aku punya banyak perhiasan di meja riasku. Mungkin Meline yang mengambilnya. Apa? Itu keterlaluan. Cepat, hentikan dia. Meline, berhenti di situ. Meline, berhenti di situ. Tinggalkan barang-barang keluarga Scott. Apa yang kau lakukan? Aku tidak mengambil barang keluarga Scott. Oh, kalau begitu buka kopermu dan biarkan kami memeriksanya. Lupakan, jika dia mengambilnya, biarkan saja. Ayah, itu barang keluarga kita. Kita tidak bisa memberikannya pada orang luar. Tepat. Kenapa kita harus memberikan barang kita pada orang luar? Cepat buka kopermu. Jangan keterlaluan. Ibu, berani-beraninya kau mendorong ibuku. Ayah, Beri dia pelajaran. Berani kau memukul ibumu sendiri? Aku akan menghabisimu. Anak tidak tahu terima kasih. Maaf, aku terlambat. Kamu baik-baik saja? Tidak, kamu datang tepat waktu. Begitukah cara keluarga Scott memperlakukan istriku? Julian, kamu mempermalukanku di pernikahan dengannya. Dan kamu berani mengirim orang ke rumahku? Keluarga Scott telah berjasa pada keluarga Vance. Itulah alasan perjodohan ini. Kamu tidak bersyukur itu satu hal, tapi kamu dan Meline menindas putriku. Begitukah cara keluarga Vance membalas budi? Kamu harus bertanggung jawab hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk bertanggung jawab. Apa ini? Kalian berdua terlambat ke pernikahan karena macet, tidak tahu situasi sebenarnya. Ini rekaman CCTV dari pernikahan. Siapa yang pertama kali memutuskan pertunangan dan siapa yang dipermalukan. Cek saja dan kamu akan tahu. Ini semua Rolls-Royce Phantom seharga jutaan. Mana mungkin orang miskin seperti Julian mampu membelinya? Jutaan? Bukankah kamu bilang Julian miskin? Pasti dia sewa untuk pamer. Bu, Pak, ayo masuk dulu. Tunggu Vanessa, katakan sejujurnya. Apa benar kamu yang meninggalkannya di altar? Ya, Lalu kenapa kamu bilang itu Meline? aku. Ayah, aku baru 22 tahun. Masa aku harus menikah dengan kakek tua miskin? Kalau ada yang harus menikah dengannya, itu Meline. Konyol. Dulu, kakekmu mengatur perjodohan dengan keluarga Vance. Keluarga Vance tidak mungkin serendah itu. Oh, ayah. Mungkin dulu keluarga Vance punya uang, tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Kakek tua Julian Vance itu,
Sama sekali tidak dikenal di kalangan keluarga elit. Dia benar-benar pecundang miskin. Kamu, Sayang, Tristan dulu tunangan Meline, tapi menurutku dia tampan dan bermartabat, jelas lebih cocok untuk Vanessa kita. Kalau Vanessa tidak memutuskan pertunangan, apa kita rela menikahkan putri kita dengan pria tua miskin dan tidak berguna itu? Kalau kamu tidak peduli, aku peduli. kamu. Cukup. Jangan keras kepala lagi. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan bertindak gegabah lagi. Meline, kamu mempermalukanku di depan orang lain. Aku akan menghancurkanmu. Julian, terima kasih. Menyadari mereka terus menggangguku, kamu menyewa mobil dan aktor untuk mendukungku. Aku sebenarnya seorang CEO. Ya, itu nadanya. Waktu itu aku benar-benar tertipu. Meskipun kamu lebih tua, kamu masih bugar. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang. Kamu benar-benar mirip CEO galak dari drama. Aku? Bahkan jika kamu miskin, aku tidak akan merendahkanmu. Karena aku menikahimu, aku akan setia seumur hidup. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memberitahunya, aku benar-benar bukan pecundang miskin. Mulai sekarang, aku akan mengambil tanggung jawabku, sebagai suami, menghormatimu seumur hidup, dan menyayangimu. Apa yang kamu tertawakan? Tidak. Kamu pembicara yang serius sekali. Bagi kalian anak muda, apa aku terlalu kolot? Tidak. Aku akan mandi dulu. Sayang, kamu lebih suka piyama putih atau merah? Apa? Pria usia 30-an. Dan dia masih polos? Dia belum pernah punya pacar sebelumnya, kan? Dengan pengalamanku, Aku akan memenangkannya. Teh jahe membantu kram perut. Memalukan sekali. Kenapa haidku harus bermasalah sekarang? Kenapa kamu bangun pagi sekali? Untuk membuatkan sarapan. Kamu mau apa? Pangsit udang, bakpao goreng, krep gurih, dan sandwich daging, tapi itu terlalu merepotkan. Bagaimana kalau hanya bubur polos? Kamu tidur lagi saja, aku akan memanggilmu kalau sudah siap. Senang punya suami yang perhatian. Tuan Vance, sesuai perintah Anda, ini semua baru dibuat oleh koki berbintang Michelin, saya akan menyajikannya. Rumah ini kecil. Cepatlah pergi dengan itu. Jangan bangunkan nyonya. Tuan Vance, saya belum memberi pengarahan jadwal hari ini. Ada konferensi internasional pagi ini, makan siang dengan Tuan Regan, siang, akuisisi Zenith Group, dan gala amal malam ini. Dan, siap, tunggu aku di bawah. Apa? Ada sesuatu di wajahku? Ada ekspresi galau di wajahmu. Aku seperti melihat bunga langka. Ekspresi galau apaan? Kamu yang membuat semua ini? Aku tidak tahu kamu jago masak. Aku hanya meracik beberapa hal. Duduklah dan coba. Apa? Jangan panik dulu, aku ke kantor sekarang. Ada apa? Tidak masalah besar, tapi aku harus kembali ke kantor. Jaga rumah ya. Dia benar-benar memperlakukanku seperti suami rumah tangga. Pergi terburu-buru, mungkin ada yang salah? Meline, akhirnya kamu datang. Seseorang mengirim email ke perusahaan melaporkanmu membocorkan rahasia. Itu palsu. Aku, Meline, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tentu saja tim percaya padamu. Tapi pesaing mengadakan peluncuran produk baru kemarin lebih dulu dari kita. Dan produk baru mereka persis seperti milik kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah merevisi dan menyimpan desain-desain itu, tidak mungkin mereka bocor. Bos memarahi direktur sepanjang pagi. Kamu adalah ketua tim kami. Jadi kamulah yang jadi sasaran. Aku memberimu peringatan. Direktur sedang menunggumu di kantor sekarang. Sebaiknya kamu pergi.
Emma, bawakan aku komputerku. Selama aku bisa buktikan tidak ada catatan menyalin, meneruskan, atau mengirim dari sisiku, tuduhan membocorkan rahasia perusahaan tidak akan menimpa kita. Oke, Direktur, Anda ingin bertemu saya? Seseorang melaporkan Anda secara anonim karena membocorkan rahasia perusahaan. Peluncuran produk baru yang Rosalie adakan kali ini persis sama dengan desain tim Anda. Meline, kamu berutang penjelasan padaku untuk ini. Direktur, saya sudah di sini selama 3 tahun. Saya tahu Anda mempercayakan saya pekerjaan penting, dan dengan integritas saya tidak akan pernah melewati batas di industri ini. Saya dapat meyakinkan Anda, saya sama sekali tidak membocorkan rahasia perusahaan kepada Rosalie. Meline, saya tidak marah padamu. Kamu sudah cukup lama di sini, jadi kamu harus tahu bahwa begitu kebocoran dikonfirmasi, dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya kamu, seluruh departemen kita akan terlibat. Direktur, saya punya bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Komputer perusahaan memiliki perangkat lunak DLP dan sistem enkripsi yang bisa membuktikan bahwa saya tidak membocorkan rahasia perusahaan apapun. Bagaimana ada catatan salinan USB? Ini bukti Anda? Siapa lagi yang bisa menyalin file desain itu selain Anda? Anda harus bertanggung jawab atas ini. Membocorkan desain adalah kesalahan saya. Mengenai kerugian perusahaan, saya akan menanggung semuanya. Tapi jangan libatkan anggota tim saya. Untuk meminimalkan dampaknya, Anda harus mengundurkan diri segera. Karena membocorkan rahasia dagang, kantor pusat pasti akan membuat Anda masuk daftar hitam dari industri. mengundurkan diri segera. Masuk daftar hitam. Direktur, Anda pada dasarnya menghancurkan masa depannya. Masa depan saya tidak semudah itu dihancurkan. Hanya Tristan dan saya yang tahu kata sandi komputer. Mungkinkah dia? Tuan Vanse, ada apa? Tuan Vanse, Anda menyuruh saya menugaskan seseorang untuk melindungi Nyonya. Saya baru saja mendapat telepon yang mengatakan Nyonya dipecat dari perusahaan. Apa yang terjadi? Mereka bilang dia membocorkan rahasia perusahaan. Kemarin, produk-produk di acara peluncuran pesaing Nyonya, Rosalie, persis sama dengan apa yang akan dirilis perusahaannya. Dan sekarang banyak wartawan akan menghadangnya. Batalkan jadwal sore saya. Siapkan mobil, ya? Sayang, terima kasih sudah berbelanja denganku hari ini. Wajar bagi seorang tunangan untuk berbelanja dengan tunangannya. Tristan, Meline, kamu juga belanja? Kebetulan sekali. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Scott sejak lama. Aku bukan saudaramu. Aku di sini untuk menemui Tristan. Meline, hanya Vanessa di hatiku. Godaanmu yang putus asa itu sangat menyedihkan. Simpan saja. Dulu, aku buta hingga jatuh cinta padamu. Tapi sekarang mataku terbuka. Jika kau tidak menggodaku, lalu kenapa kau di sini? Kata sandi komputerku termasuk folder berisi draft desain. Hanya kau yang tahu. Katakan padaku, apakah kau yang membocorkan rahasia perusahaanku? Aku bukan perancang busana, mencuri rahasia perusahaanku. Kata sandimu hanya ulang tahun Nyonya Scott. Bukan hanya aku yang tahu, Vanessa juga tahu. Pantasan kau tidak tahu apa-apa tentang desain, tapi bisa mendapat tawaran sebagai direktur desain Rosalie. Ternyata kau mencuri rahasiaku, sebagai tanda kesetiaan. Vanessa, caramu sungguh rendah. Yang membocorkan rahasia perusahaan ada di sini. Cepat. Apa yang kau lakukan? Meline Scott, sebagai bintang baru di industri ini, Kau terlibat dalam kebocoran rahasia perusahaan. Apa yang ingin kau katakan tentang ini? Aku dengar kau mata-mata perusahaan. Benarkah itu? Aku tidak membocorkan rahasia perusahaan apapun, dan aku bukan mata-mata perusahaan. Semuanya, tolong jangan mempersulit Meline. Dia tahu dia melakukan kesalahan. bukankah ini Vanessa Scott, Direktur Rosalie? Ku dengar kau dan Meline tidak hanya bersaudara, tetapi juga pesaing dalam bisnis. Kali ini, Meline Scott membocorkan rahasia perusahaan. Nona Scott, apakah Anda tahu? Aku tidak pernah menyangka Meline akan melewati batas di industri kita. Bukan aku yang melewati batas. Vanessa Scott lah yang mencuri rahasia dagang. Apa? Nona Scott,
Meline bilang kau mencuri rahasia dagang, benarkah itu? Aku percaya pada karakter Vanessa. Meline, kau bilang Vanessa mencuri rahasia dagang, tunjukkan buktinya. Meline Scott, tunjukkan buktinya, cepat. Julian, Apa kamu baik-baik saja, Maneru? aku baik-baik saja. Apa yang membawamu ke sini? Julian, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kau datang untuk meminta maaf karena Meline membocorkan rahasia perusahaan. Hanya seorang tua bangka yang bangkrut, apa gunanya dia meminta maaf? Apa kau percaya padaku? Aku percaya. Biarkan aku yang mengurus ini. Bukankah kau ingin bukti? Ini dia. Sebagai perancang koleksi baru Rosalie, karya yang Vanessa serahkan ke Rosalie, akhirnya dikreditkan ke Meline. Kau harus minta Vanessa menjelaskan itu. Bagaimana mungkin desain baru Rosalie ditandatangani oleh Meline? Apakah Vanessa benar-benar mencuri rahasia dagang? Julian, bagaimana sih kau bisa mendapatkannya? Merasa bersalah? Vanessa, lihat, tidak perlu aku menjelaskan, dia sendiri mengakuinya. Tidak, aku. Kebenaran sudah terungkap, biar semua orang di sini menilai siapa pengkhianat sebenarnya. Ayo, kita pulang. Meline, Julian, berhenti di situ. Jangan pergi. Nona Scott, karena Andalah yang mencuri rahasia dagang, bagaimana bisa Anda tega berbalik dan memutarbalikkan kebenaran? Nona Scott, Tuan Hayes, kenapa tidak langsung menjawab saja? Ah, adegan balasan itu sangat memuaskan. Aku menikmati setiap detiknya. Julian, kau penyelamatku. Sebahagia itu. Tentu saja. Jika kau tidak datang tepat waktu, aku akan didakwa dengan membocorkan rahasia perusahaan, karierku hancur, dan kau mungkin harus tidur di jalan bersamaku. Hari itu tak akan pernah tiba. Dengan aku di sini, tidak mungkin kau akan kelaparan. Benar. Kau seorang perancang busana terkenal, dan setelah hari ini, ketenaranmu akan semakin bertambah. Apakah kau berencana kembali ke perusahaan lamamu? Mereka memaksaku mengundurkan diri tanpa penyelidikan apapun, dan tindakan perusahaan hari ini benar-benar mengecewakanku, membuatku semakin yakin bahwa bekerja untuk kapitalis adalah jalan buntu. Lebih baik aku memulai usahaku sendiri. Ide bagus, bakatmu terbuang di desert. Kau juga berpikir begitu, kan? Aku punya tabungan sekarang, jadi aku berencana memulai studio pribadi dan membangun merek pakaianku sendiri. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Jadi kau akan membangun kerajaanmu sendirian, kalau begitu aku hanya hiasan sebagai suamimu. Hei, jangan bicara seperti itu, Tuan Vance. Kau adalah batu karangku sekarang. Masuk. Tuan Vance, Lokasi studio Nyonya sudah final, sangat dekat dengan grup. Sempurna untukmu tetap dekat dengannya. anggaran Meline terbatas, jadi aku tidak ingin menekannya, sewakan studio itu padanya, dengan alasan kau sangat membutuhkan penyewa. Lagi pula, semua renovasi dan fasilitas harus kelas atas, dan perhatikan khusus keamanan. Bu, aku bahkan tidak bisa menunjukkan wajahku di luar sekarang. Mungkin lebih baik kau biarkan aku pergi. Sayangku, melihatmu seperti ini membuat hatiku hancur. Jangan khawatir. Setelah semuanya mereda, semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada gunanya. Sekarang berita spionase perusahaan sudah tersebar. Aku seperti tikus di industri, semua orang membenciku. Sialan Meline, itu semua salahnya. Sayang, ibu akan pergi menjemput Meline sekarang, agar kau bisa melampiaskan kemarahanmu padanya. Bu, sekarang Meline sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kita, dia tidak akan membiarkan kita seenaknya memperlakukannya lagi. Lagi pula, jika aku mendapat masalah dengan Meline, aku tidak bisa begitu saja mendatanginya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi keluarga Hayes punya kekuasaan.
Jika Tristan benar-benar berniat untuk membantuku menghadapi Meline, itu akan seperti menginjak semut. Tapi keluarga Hayes paling peduli dengan reputasinya. Sejak kejadianmu, mereka punya masalah denganmu. Bahkan Tristan belakangan ini dingin padamu. Kau bahkan tidak bisa menemuinya. Tristan selalu punya tempat lembut untukku. Jika dia tahu bahwa Meline membalas dendam padaku karena rahasia perusahaan yang bocor, dan bahkan mencoba menyakitiku, dia pasti akan berpihak padaku. Kau sangat pintar, sayang. Vanessa. Nyonya Scott, bagaimana dia tiba-tiba bisa terluka parah? Itu Meline. Untuk membalas dendam pada Vanessa, dia tidak ragu untuk mencoba menghabisinya. Putriku yang malang, dia sudah tahu dia salah, dan dia sudah dihukum. Meline yang penuh kebencian itu menginginkannya mati. Dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Nyonya Scott, jangan bersedih. Aku tidak pernah mengira Meline bisa sekejam itu. Vanessa adalah saudara perempuannya sendiri, tetapi dia tetap melakukan ini padanya. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tristan, mau kemana? Bu, sekarang mari kita tunggu kabar baiknya. Tada, lihat, ini studioku. Langkah pertama dalam perjalanan kewirausahaanku dimulai secara resmi hari ini. Tuan Vance, aku senang kamu ada di sini untuk menyaksikan ini. Aku sangat beruntung, tidak hanya menyaksikan langkah pertamamu, tetapi juga masa depanmu. Aku nggak percaya kamu bawain aku bunga. Kesukaanku, mawar kuning. Senang kamu suka. Ya, sejak kita menikah, keberuntunganku benar-benar berubah, semuanya berjalan lancar. Serius? Iya, tahu nggak, lokasi premium untuk studio ini, dekorasi dan fasilitas mewah, aku pikir sewanya per bulan setidaknya 100.000. Tapi ternyata, tuan tanah menyewakannya padaku hanya 6.000. Mungkin mereka salah mengelolanya, dan ingin cepat lepas, atau mungkin mereka hanya bodoh dan kaya. Itu kenapa aku bilang keberuntunganku berubah? Dulu saat aku bersama bajingan itu, aku nggak pernah punya keberuntungan begini. Kalau tahu si kepara Tristan nggak cuma selingkuh, tapi juga buruk untuk keuanganku, seharusnya aku putusin dia lebih cepat dan nemuin kamu. Seandainya itu benar ada, aku pasti sudah di sisimu dari awal. Pernyataan cinta serius Mr. Vance, 100%, mematikan. Mau makan malam apa? Aku akan mampir ke pasar sepulang kerja. Iga asam manis, kakap kukus, dan udang longjing. Terus kerja keras, dan cari uang untuk keluarga. Telepon aku kalau ada apa-apa. Studio sebesar ini butuh partner. Hey, Emma, aku mulai studio, dan aku merekrut, kamu ikut? Tentu, aku ikut. Tunggu aku akan berhenti sekarang. Emma selalu terburu-buru. Maaf, studio kami belum buka. Tristan, apa yang kamu lakukan di sini? Meline, bagaimana kau bisa begitu kejam? Tristan, apa kamu gila? Kamu berani melawan? Kamu yang memulai, kenapa aku tidak boleh melawan? Kamu. Katakan padaku, kenapa kamu ingin menghancurkan Vanessa? Apa yang kamu bicarakan? Kamu masih menyangkalnya, ya? Bukankah kamu yang memasukkan Vanessa ke rumah sakit? Dia masih koma sekarang. Astaga, memukulnya, aku bahkan tidak mau mengotori tanganku. Cedera dia tidak ada hubungannya denganku. Berhenti berpura-pura bodoh. Aku akan menegakkan keadilan untuk Vanessa sekarang. Ikut aku ke rumah sakit. Jika terjadi apa-apa pada Vanessa kali ini, kamu pembunuh. Aku bilang itu bukan aku. Masih berdalih, pergi ke rumah sakit, dan minta maaf langsung pada Vanessa, atau aku bisa menutup studionya dengan 100 cara. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Aku ingin lihat apa yang sedang Vanessa lakukan sekarang.
Tuan Vance, aku mungkin tidak bisa pulang untuk makan malam nanti. Ada apa? Kau perlu aku datang? Tidak, tidak apa-apa. Tristan mendatangiku bilang aku melukai Vanessa parah, aku akan lihat apa permainannya. Jadwalkan ulang konferensi video. Juga, cari tahu Vanessa di rumah sakit yang mana. Meline, apakah kau pamer hubunganmu dengan Julian tepat di depanku? Kau pikir itu akan membuatku cemburu? Kami tidak perlu memamerkan cinta kami. Kau pikir kau siapa, ha? Kau hampir menghabisi Vanessa, dan kau masih punya nyali untuk sombong? Diam. Vanessa, kamu sudah bangun? Tristan, apa yang kamu lakukan di sini? Vanessa, kamu diperlakukan tidak adil, aku membawa pelakunya, dan dia akan meminta maaf padamu. Dasar anak tak tahu terima kasih. Kamu menghancurkan putriku. Mengingat kamu yang membesarkanku, aku tidak akan menyalahkanmu atas hal ini. Kamu. Jangan coba-coba. Kamu memang piawai berakting. Meline, aku tahu aku salah. Jangan pukul aku. Meline, Berlutut dan minta maaf padanya. Dia memukul Vanessa dengan sangat keras. Dia tidak hanya harus meminta maaf, tetapi juga harus menjelaskan secara terbuka bahwa pencurian rahasia dagang adalah perbuatannya yang menjebak Vanessa. Jika tidak, kami akan membuatmu membusuk di penjara. Oh, kamu pikir polisi itu bodoh? Sejak kapan semuanya berjalan sesuai keinginanmu? Kamu memukul Vanessa separah ini, dan kamu masih punya nyali untuk bersikap sombong. Apa kamu benar-benar menganggap keluarga Hayes itu lelucon? Tristan, saya sarankan kamu berhenti membaca novel CEO. Terus kenapa? Vanessa berpura-pura di sini, dan kamu ingin menghabisiku untuk dikubur bersamanya? Meline, apa kamu begitu membenciku? Meline, kamu sangat kejam. Berlutut dan minta maaf sekarang. Apa yang kamu lakukan? Aku memukulnya begitu keras sampai dia terluka parah. Lalu kenapa tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya? Vanessa, apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Meline datang dan menampar Vanessa. Karena Vanessa lemah, dia tidak tahan dengan tamparan itu dan pingsan di tempat. Satu tamparan dan aku akan membuat Vanessa pingsan. Wow, aku hebat sekali. Karena tidak ada luka di kepala atau tangannya, kenapa dia dibalut seperti mumi? Diam kamu. Tristan, bahkan kamu tidak percaya padaku sekarang? Dengan kemampuan akting seperti itu, sayang sekali kamu tidak jadi aktor. Diam. Siapa yang memberi izin kamu bicara? Kalianlah yang membawaku ke sini untuk mengadakan pertunjukan ini, dan memaksaku minta maaf. Sebagai orang yang kalian bully, apakah aku tidak punya hak bicara? Meline, sejak kamu menyerangku, dokter bilang aku depresi. Yang aku mau hanyalah permintaan maaf. Depresi? Serius? Pantasan. Kartu depresi memang terlambat, tapi akhirnya keluar juga. Ini semua ulahmu, anak tak tahu terima kasih, dan kamu masih bercanda. Memutarbalikkan fakta. Kamu pikir Meline tidak punya yang mendukung? Julian, apa yang kamu lakukan di sini tiba-tiba? Julian, apa yang kamu lakukan di sini tiba-tiba? Takut kamu mendapat bagian yang buruk, aku datang untuk mendukungmu. Julian, keluargamu berutang budi pada keluarga kami dari generasi sebelumnya. Jadi, apa kamu akan melindungi pembuat onar itu? Ibu Scott, meskipun kamu bukan ibu kandung Meline, dulu aku menghormatimu karena telah membesarkannya, tapi sekarang tindakanmu sudah keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan istriku difitnah tanpa alasan. Apa ini? Suap yang mereka berikan pada dokter, pengakuan dokter itu, yang disebut serangan, itu semua hanya drama yang mereka atur sendiri. Sayang, kamu luar biasa, mengumpulkan semua bukti dalam waktu singkat. Sekarang apa yang bisa kamu katakan? Semua itu benar? Tristan, jangan dengarkan omong kosongnya.
Semua ini hanya mereka menjebakku. Begitu ya. Jadi kamu lebih percaya Meline daripada aku. Kenapa aku harus percaya wanita dengan hati yang begitu jahat? Aku tahu kamu akan percaya padaku. Ayo, aku takut muntah kalau kita tinggal lebih lama. Baik, ayo pergi. Tetap saja, itu membuatku marah sekali. Pertama mencuri rahasia perusahaan, lalu menjebakku karena memukulnya. Bagaimana bisa Vanessa menjadi pembuat onar seperti itu? Setelah semua yang dia lakukan padamu, kamu tidak pernah berpikir untuk melawan? Aku tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Scott, tapi mereka telah membesarkanku. Aku akan memaafkan semua yang terjadi sebelumnya, sebagai balasan atas kebaikan mereka. Namun, mulai sekarang, kita masing-masing menempuh jalan sendiri, dan berjalan di jalur kita sendiri. Jika Vanessa berani memprovokasiku lagi, aku tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Aku akan selalu berdiri di sisimu. Karena semua ini, apakah orang tuamu sudah tenang? Kapan aku bisa menikah dengan keluarga Hayes? Kau tahu, keluargaku selalu menghargai reputasi. Tapi Vanessa, aku selalu percaya padamu. Tapi sekarang aku terkenal buruk. Tanpa pekerjaanku di Rosalie, apakah orang tuamu akan semakin meremehkanku? Jangan khawatir. Aku akan mendirikan studio pribadi untukmu. Setelah kau menjadi terkenal, orang tuaku akan melihat betapa hebatnya dirimu, dan tidak akan menghentikan pernikahan kita. Aku tahu, kau akan selalu berpihak padaku. Tristan sudah pergi. Bu, meskipun kita tidak berhasil memberi pelajaran pada Meline hari ini, itu tidak sia-sia. Tadi Tristan bilang, dia akan mendirikan studio pribadi untukku. Benarkah? Calon menantuku benar-benar bergelimang uang, jauh lebih baik dari Julian tua bangka yang miskin itu. Meline menghancurkan reputasiku di industri ini. Selanjutnya, aku tidak hanya akan menghancurkannya di industri ini, tetapi juga membuat dia dan Julian melarat, dan membuat mereka berdua merangkak datang padaku. Itu sangat menyebalkan. Sebelumnya, hampir semua orang di industri ini tahu bahwa Vanessa adalah aib yang mencuri rahasia dagang untuk naik jabatan, dan semua orang membencinya. Tapi tak disangka, Tristan secara terbuka mendirikan studio pribadi untuknya. Dia benar-benar aib bagi industri ini. Biarkan dia membuang-buang uang untuk mempromosikannya kalau dia mau, tidak terlalu mempengaruhi kita. Aku merasa itu menjijikkan. Tristan bajingan itu, saat dia mengejarmu, dia tampak begitu tulus, tapi di pesta pernikahan, dia meninggalkanmu di altar demi Vanessa. Apa kau tidak benci pada bajingan itu dan wanita jalang itu? Mereka tidak layak mendapatkan perasaanku. Daripada mengeluh, bekerjalah. Di industri ini, kekuatan adalah segalanya. Meline, kamu tidak berubah sedikit pun. Vanessa, pencuri menyedihkan yang mencuri rahasia dagang untuk maju. Beraninya kau berjalan sombong di studio kami? Kau tidak diterima di sini. Keluar, seorang desainer rendahan, berani bicara seperti itu padaku, buka matamu, dan lihat apa yang ada di tanganku. Undangan ke Fashion Summit? Ku dengar hanya studio terkenal yang bisa mendapatkannya. Pencuri sepertimu, apa hakmu? Tentu saja, karena aku calon Nyonya Hayes, bahkan penyelenggara Fashion Summit harus menunjukkan rasa hormat padaku. Lagi pula, skandal sebelumnya sudah diselesaikan. Soal mencuri rahasia dagang, itu sepenuhnya fitnah darimu. Aku seumur hidup belum pernah melihat orang tidak tahu malu sepertimu. Meline, apa yang tidak bisa kau dapatkan, aku, calon Nyonya Hayes, bisa mendapatkannya dengan mudah. Kau pasti sangat iri sekarang, ya? Kantor keamanan? Ada orang gila yang masuk ke studiku, jadi tolong datang ambil dia pergi. Kamu pikir aku tidak tahu kamu hanya menggertak? Kamu iri hati di dalam. Terima kasih, kawan. Bawa orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Tunggu saja, selama aku di sini,
Tidak akan ada tempat bagimu di industri ini. Kamu luar biasa. Dia hanya pamer. Kenapa buang banyak kata padanya? Uang benar-benar membuat dunia berputar. Aku tidak percaya sampah itu mendapat undangan ke konferensi mode. Dan kamu, sebagai desainer baru, Studio kita bahkan tidak memiliki peluang di konferensi mode. siapa bilang tidak? Kamu menemukan cara masuk? Aku tahu konferensi mode akan segera tiba. Studio Foglight kita mungkin kecil, tapi tidak kekurangan potensi kreatif, jadi aku berencana mengirimkan konsep desain kita sebagai sketsa kepada penyelenggara konferensi mode. Mungkin kita bisa mendapatkan tiket masuk dengan cara ini. Chloe, kamu benar-benar pelaksana. Aku tidak bisa memilih orang yang lebih baik untuk diikuti. Konferensi mode adalah lusa, aku perlu bekerja keras dan mendesain beberapa potongan baru, dan mengirimkannya ke penyelenggara besok. Jika kita mendapatkan persetujuan penyelenggara, konferensi ini mungkin membantu kita mendapatkan visibilitas. Bos, kamu bekerja sangat keras. Kamu pasti berhasil. Kamu akhir-akhir ini bekerja sangat keras. Ada masalah dengan studio? Tidak, aku hanya ingin mendesain beberapa karya baru, dan mengirimkannya ke penyelenggara Fashion Summit. Iya, jika aku bisa masuk ke Fashion Summit, itu tidak hanya akan meningkatkan profil studio, tetapi mungkin aku bahkan bisa bertemu desainer Master Vivian. Aku mungkin tidak tahu banyak tentang desain fashion, tapi aku bisa bilang gayamu unik, dan jika penyelenggara punya mata untuk bakat, mereka pasti akan mengirimimu undangan. Aku juga berpikir begitu. Aku punya keterampilan dan sarana, aku yakin penyelenggara akan menyukai karyaku. Ibu Vivian, ini Julian Vance. Nah, dapat undangannya? Bagaimana kamu tahu? Aku baru saja mengirimkan karyaku ke penyelenggara tadi malam, dan dalam 2 menit, aku mendapat undangan mereka. Emma baru saja menelepon dan memberitahuku bahwa undangannya sudah diantar ke studio. Dengan bakat desain sayangku, itu sudah sangat diharapkan. Apa ini? Aku membelikanmu gaun malam. Gaun yang cantik sekali. Ini merek yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Pasti mahal, ya? Tidak sama sekali, kamu suka? Aku suka. Julian, kamu benar-benar jimat keberuntunganku. Aku akan mencobanya sekarang. Emma, kamu di mana? Apakah kamu membawa undangan dan draft desain baru? Sudah kubawa, tapi aku macet di jalan. Tunggu sebentar ya, aku akan segera sampai. Jangan buru-buru, hati-hati di jalan. Fashion Summit ini penuh dengan selebriti. Tidak hanya desainer Master Vivian yang hadir. Dan mereka bilang kepala misterius juga akan datang malam ini. Tristan, terima kasih sudah mengundangku. Hanya undangan, tidak berarti apa-apa bagiku. Hari ini, aku mewakili keluarga Hayes dan juga ingin bertemu dengan kepala fans grup yang misterius. Hah? Meline, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk Fashion Summit. Studio kecilmu tidak ada dalam daftar undangan summit ini, kan? Atau kamu datang malam ini hanya untuk memohon agar kami memasukkanmu? Berpikir berlebihan itu penyakit, saya sarankan kamu pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kamu bahkan tidak memohon padaku untuk dimasukkan, jadi kamu pikir kamu bisa masuk sendiri? Lalu apa? Apakah summit ini diselenggarakan oleh keluarga Hayesmu? Semua di dalam adalah elit dari Shangjing. Gaun malammu itu jelas tiruan murahan. Tidak bisa menyembunyikan bau busuk itu. Apa yang ingin dilakukan orang sepertimu di dalam? Mimpi kali? Bos, sepertinya Nyonya ada di depan. Tunggu 2 menit. Aku tidak bisa pergi sekarang, lihat apakah Nyonya butuh sesuatu. Juga, hubungi penyelenggara, Tuan Brooks, dan suruh dia menjaga Nyonya dengan baik malam ini, serahkan padaku. Silakan. Karena kamu bilang datang untuk jamuan, lalu di mana undanganmu? Sedang dalam perjalanan, di perjalanan? Sepertinya kamu tidak punya sama sekali, kan? Kenapa aku harus menjelaskan padamu?
Meline, meskipun kamu hanya anak angkat keluarga Scott, statusmu dulu lumayan juga, dan sekarang kamu menikah dengan Julian yang tua dan bangkrut itu, hidup sangat menderita, pasti kamu menyesal, kan? Nyesel apanya? Hidupku sekarang semanis madu. Aku tidak tahu berapa kali lebih bahagia dibanding saat bersama bajingan sepertimu. Kamu. Tristan, Meline hanya keras kepala. Ngapain repot-repot berdebat dengan pecundang sepertinya? Ayo masuk. Saya terlambat, maafkan saya, tamu terhormat. Lihat itu, inilah perbedaan antara kami dan pecundang sepertimu. Kemanapun kami pergi, selalu ada seseorang yang menunggu khusus untuk menyambut kami. Masa kami harus menyusahkan Pak Brooks untuk keluar dan memperkenalkan kami secara pribadi? Permisi, apakah Anda Nona Scott? Ya, benar. Saya penyelenggara Fashion Summit ini. Maaf sudah membuat Anda menunggu, maafkan saya. Silakan ikut saya akan antar Anda lewat pintu VIP. Anda terlalu baik. Maaf soal itu. Saya masuk dulu. Bagaimana si Jalang Meline itu bisa kenal penyelenggara Fashion Summit ini, Pak Brooks? Pasti dia pakai cara kotor di belakang layar. Ayo masuk dulu. Nona Scott, lewat sini, silakan. Terima kasih. Permisi, saya harus angkat telepon, silakan. Lanjutkan. Saya diundang langsung oleh penyelenggara Fashion Summit untuk hadir di jamuan. Apa studio Folklight kita sudah setenar itu? Kenapa Emma belum datang? Kue-kue ini terlihat cukup enak, tapi tetap tidak seenak punya Julian. Ya, aku sudah membawanya masuk. Asisten tim, tolong beritahu Tuan Vance untuk tidak khawatir. Apakah kamu lihat wanita itu? Dia adalah istri Tuan Vance, kepala grup Vance. Nyonya Vance. Tuan Vance berkata untuk menjaga profil rendah, dan pastikan merawat Nyonya Vance dengan baik hari ini. Ya. Kenapa mereka tadi memandangku aneh? Pasti aku terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa masuk tanpa undangan? Apa kamu buta? Aku diundang oleh penyelenggara. Diundang? Apa? Pasti kamu jual tubuh cuma untuk bisa masuk ke sini. Membiarkan orang sepertimu masuk benar-benar merusak acara kelas atas ini. Vanessa, apa kamu pikir bicara sampah di sini akan membuat semua orang percaya padamu? Jangan kira semua orang sebodoh dirimu. Kamu. Apa? Kamu belum kapok? Meline, kamu sudah berkali-kali menggangguku, apa kau pikir aku ini orang yang gampang diinjak? Sekarang, tolong berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut tamu misteri malam ini, Tuan Vance, kepala grup Vance. Ibu Vivian sudah menunggu di ruang VIP. Pak Vance tidak punya waktu untuk ngobrol sekarang. Lewat sini, Pak Vance. Bos. Pak Brooks sudah mengantar ibu turun. Saya akan ke ruang VIP untuk mengurus beberapa urusan dulu. Cari dia, bisnis, saya akan mencari Meline setelah selesai, Inya. Ya. Banyak orang berkumpul untuk melihat seperti apa Pak Vance misterius itu. Tapi bukannya punggungnya mirip Julian? Aku pikir apa, sih? Julian pasti ada di rumah sekarang. Kenapa dia datang ke tempat seperti ini? Tidak cukup Meline menggunakan tipu muslihatnya untuk menyelinap masuk. Sekarang dia mencoba menggoda Pak Vance. Saran saya, hentikan mimpi itu. Pak Vance, orang seperti itu tidak selevel denganmu. Meline, kesombonganmu membuatku muak. Kamu juga bicara begitu. Tapi siapapun akan mengira Meline adalah sampah yang bermain dua sisi saat itu, bukan? Dan siapa yang mempermalukan seseorang di resepsi pernikahan, hanya untuk akhirnya menjadi badut sendiri. Aku di sini. Macet, itu membuatku terlambat. Keluarga Hayes mungkin punya pengaruh. Tapi Meline tetap mendapat undangan ke Fashion Summit ini atas kemampuannya sendiri. Bagaimana mungkin? Vanessa, penipu tetaplah penipu. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan keluarga Hayes untuk masuk ke Fashion Summit ini, kamu tetap tidak akan menarik perhatian Vivian. Cukup. Apakah kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri? Ayo pergi. Orang seperti mereka tidak layak untuk diperdebatkan. Meline, kamu benar-benar akan menemui desainer Master Vivian. Ku dengar dia tidak mudah ditemui. Tidak akan tahu sampai kamu mencoba. Vivian adalah pemimpin industri. Jika kita bisa bermitra dengan perusahaan Vivian, Kita akan mapan di industri ini. Aku sepenuhnya mendukungmu. Tapi aku sudah menahannya dari tadi. Aku benar-benar harus ke toilet.
Aku akan mengeceknya sendiri. Meline, berhenti di sana. Katakan saja. Jangan sentuh aku. Meline, kita berdua di sini, untuk apa pura-pura? Kamu berdandan dan datang ke Fashion Summit hari ini, hanya untuk memikatku, membuatku menyesal? Tidak. Kamu gila? Bos, apa kau benar-benar akan, hanya untuk memfasilitasi kerjasama antara studionya dan Vivian, secara sukarela memberikan 100 juta dolar dari Fans Group kepada Vivian? Meline adalah desainer yang sangat berbakat, dia hanya kekurangan platform sebagai batu loncatan, dan elegance desain milik Vivian adalah yang teratas di industri desain mode, aku hanya menjadi perantara untuknya. Memberikan 100 juta dolar, menjadi perantara? Bos, kau telah membuka jalan menjadi bintang untuk istrimu, apa kau tidak takut Dewan Direksi keberatan? Karena aku bisa memberi Vivian 100 juta dolar, aku yakin bisa menghasilkan miliaran dolar untuk grup. Meline adalah istriku, dan dia adalah masa depanku, apa artinya bagiku tidak bisa diukur dengan uang? Aku terlalu dangkal. Di mana istriku? Dia di depan, kau bisa pergi sekarang. Kenapa Julian Fans di sini? Dan berdandan seperti pria terhormat, pasti dia menyelinap masuk. Meline, bukankah kau tadi sombong? Sekarang aku akan membuatmu malu karena suamimu yang tidak berguna. Aku hilah. Di resepsi pernikahan, Kau menikahi Julian Fans hanya karena dendam. Sebenarnya, kau tidak pernah bisa melupakanku, kalau tidak, kenapa kau memukuli Vanessa, lalu datang ke sini mencariku? Tristan, aku benar-benar berpikir kau dan Vanessa adalah pasangan yang sempurna, tolong jodoh saja, dan berhenti menjadi ancaman bagi orang lain, oke? Lepaskan aku. Meline, berapa lama kau akan bersikap angkuh? Baik, aku bisa berjanji padamu. asalkan kau bersikap baik mulai sekarang, setelah aku menikahi Vanessa, aku bisa menjadikanmu selir. Tuan Hayes, apa yang membuatmu berpikir istriku begitu menyukaimu? Julian, ngapain kamu di sini? Dan berpakaian formal sekali, apa kamu dapat kerja atau apa? Aku kesini untuk bicara soal kerjasama, nggak nyangka kamu ada di Fashion Summit. Bagus, kita bisa pulang bareng setelah acara selesai. Hei, kamu pikir kamu siapa? Tempat macam apa ini? Kamu tua, miskin, dan gak punya latar belakang keluarga, masa bisa datang ke sini untuk urusan bisnis? Berdandan seperti pria terhormat, pasti kamu menyelinap masuk untuk mencuri. Kamu boleh narsis, boleh bodoh, tapi jangan menggonggong seperti anjing gila. Dulu kamu paling peduli sama aku, sekarang kamu memarahiku demi Julian. Itu dulu, katamu sendiri, siapa yang gak pernah ketemu brengsek waktu masih buta? Ayo. Dia mencuri Rolex Tuan Brooks. Vanessa, omong kosong apa yang kau bicarakan? Pria ini tidak punya undangan. Aku baru saja melihatnya menyelinap masuk dengan curiga. Rolex Tuan Brooks yang hilang pasti ada padanya. Periksa dia cepat. Satpam, ini suamiku, aku bisa menjamin dia. Mustahil dia mencuri. Suamimu bukan hanya pengangguran tua, tapi juga maling kecil sekarang, menikah dengan orang sepertinya, kasihan banget kamu. Meline, dengan suami yang sangat memalukan, Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bertahan di industri ini setelah hari ini. Cukup, kalau ada omongan, katakan padaku, jangan fitnah aku dengan trik kotor. Julian? Hah, fitnah. Nggak mungkin. Dia mencuri Rolex Tuan Brooks. Tunggu sampai Tuan Brooks datang, dia akan berurusan dengan kalian berdua. Hei, Tuan Brooks sudah datang. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Kamu akan segera mati, dan kamu masih bicara keras. Meline, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan putus hubungan dengan Julian sekarang juga, dan datanglah padaku. Apa maksud Tristan dengan itu? Apa dia masih tergila-gila pada Meline? Pelacur itu pasti diam-diam memikat Tristan saat aku tidak melihat. Ku dengar pencuri yang mencuri Rolexku tertangkap. Tuan Brooks, pencurinya ada di sini. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Pencuri ini menyelinap ke aula banquet, bertindak mencurigakan, mencuri Rolex Anda, lalu mencoba melarikan diri. Tuan Brooks, bagaimana bisa KTT mode industri yang bergengsi ini disusupi oleh seorang pencuri? Jika ini tersebar, orang akan menertawakan kita, kan? Aku ingin melihat siapa yang cukup berani untuk menyelinap masuk dan mencuri dariku. Tuan Brooks, Anda bisa mencari tahu persis siapa yang mencuri barang Anda dengan memeriksa rekaman keamanan. Apa? Aku? Ini semua kesalahpahaman.
Ini semua kesalahpahaman. Tuan Brooks, saya tahu Anda baik hati, dan satu Rolex tidak berarti apa-apa bagi Anda, tetapi sebagai penyelenggara KTT mode ini, jika Anda membiarkan pencuri tidak dihukum, siapa yang akan menghormati Anda di masa depan? Diam. Vanessa, kamu baik-baik saja? Tuan Brooks, apa maksudmu dengan ini? Pencurinya jelas dia, kenapa kau pukul anak buahku? Tuan Hayes, jika kau bicara sepatah kata lagi dan menghina tamu VIP, meskipun keluarga kita baik-baik saja, aku tidak bisa melindungimu. VIP? VIP apa? Sayang, di sini terlalu bising. Ayo pergi, ayo cari tempat yang lebih tenang untuk bicara. Meline, Jika kau berani pergi sekarang, percaya aku akan menutup studimu besok. Kenapa rasanya Tristan mulai peduli pada Meline si jalang itu? Aku benar-benar meremehkan ketidakmaluanmu. Jangan khawatir, dia tidak bisa melakukan itu, dan studimu hanya akan semakin baik. Pernyataan yang berani sekali, pria tua tak berdaya sepertimu, siapa kau pikir kau? Tuan Hayes, apakah kau sudah gila? Beraninya kau bicara pada Tuan Vance seperti itu? Dia hanya pria tua tak berdaya. kenapa kau takut padanya? Permisi, apakah Anda pendiri Foglight Studio, Nona Scott? Saya Meline Scott, dan Anda, halo. Nona Scott, saya asisten eksekutif Nona Vivian. Nona Vivian sangat tertarik untuk menjalin kemitraan dengan studio Anda, dan ingin mengundang Anda ke lantai atas untuk berbicara. Vivian akan bermitra dengan studio kecil yang menyedihkan itu? Bagaimana mungkin? Tuan Vance, apa aku bermimpi? Tidak, kau tidak. Selamat atas pengakuan karyamu. Tidak mungkin. Meline, apa yang membuatmu berpikir kau pantas mendapatkannya? Satpam, usir wanita gila ini segera. Bu, kamu nggak tahu apa yang terjadi hari ini di Fashion Summit, di depan banyak orang, memalukan banget. Aku nggak akan diam saja. Tapi sayang, sejak Meline memutuskan hubungan dengan kita, dia nggak semudah dulu untuk diperlakukan seenaknya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Kalau aku nggak bisa menyentuhnya, masih bisa nggak aku mengincar Julian? Aku akan menghancurkan orang tua itu untuk selamanya. Ingat untuk menelepon Tristan untukku malam ini. Aku akan membuat iga asam manis favoritmu, dan urat sapi rebus. Terima kasih sayang, aku akan menyelesaikan kerjasama ini dan pulang. Cara tercepat untuk menghancurkan seorang pria adalah membuat semua orang melihatnya sebagai orang mesum. Meline, aku nggak hanya akan menghancurkan Julian, tetapi juga akan membuat kalian berdua berpisah. Siapa orang-orang itu? Kenapa mereka begitu sopan kepada Julian, orang tua itu? Tuan Vance, ini adalah kontrak yang perlu ditandatangani hari ini. Baik, berkas koordinasi untuk rapat umum pemegang saham besok perlu persetujuan akhir Anda, kirim saja ke email saya akan melihatnya sambil memasak makan malam. Bos meningkatkan efisiensinya 2 kali lipat sejak menikah. Jangan banyak bicara, lebih banyak bertindak. Siap, Pak? Aneh. Apa tadi aku mendengar orang-orang memanggil Julian Tuan Vance? Pasti aku salah dengar. Dia sangat miskin. Masa bisa dia jadi CEO? Tolong. Tolong, selamatkan aku. Biarkan dia pergi. Tidak. Ada yang mengikutiku. Aku sangat takut. Bisakah kau memelukku? Nona Scott, aku sudah menikah, tolong hormati. Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Aku tinggal di sini, bukankah aku yang seharusnya bertanya itu padamu? Aku dengar dari Bu Scott bahwa Vanessa belakangan ini merasa sedih. Dia keluar larut malam, aku khawatir dia tidak aman, jadi aku datang mencarinya. Oh, minggir, kau menghalangi jalanku. Meskipun kita berpisah dengan tidak baik, kau tidak perlu menatapku dingin setiap kali bertemu. Sejak kau meninggalkanku di altar saat resepsi pernikahan, dan melamar Vanessa, kau seharusnya tahu bahwa kita tidak boleh bertemu lagi. Kau. Tuan Vance. Tristan, tolong aku. Julian baru saja mencoba menyerangku. Apa? Kau monster. Hentikan. Periksakan matamu. Meline, kalian berdua tidak bisa seenaknya bertindak semena-mena seperti ini. Bertindak semena-mena? Bukankah kau yang pertama kali memfitnah? Aku tidak memfitnah siapapun. Aku sedang jalan-jalan ketika Julian melihat tidak ada orang di sekitar dan menyerangku. Chloe, apa kau percaya padaku? Tentu saja. Pakaianku semua dirobek olehmu. Apa? Kau yang melakukannya dan tidak mengaku. Cukup,
Berhenti berlagak korban. Tristan tidak bisa melihat aktingmu yang buruk, tapi apa kau pikir aku tidak bisa? Meline, Vanessa adalah saudarimu? Begitukah caramu membantu Julian menindas Vanessa? Aku tahu betul orang seperti apa Julian itu, dan aku sadar akan trik kotor Vanessa, hanya kau yang buta untuk dibodohi. Meline, jangan menilai buku dari sampulnya. Apa aku akan merusak reputasiku sendiri demi pura-pura ini? Dia, Julian itu kakek tua yang bengis? Hah? Meline, kau benar-benar memihak kakek tua miskin Julian melawan Vanessa dan memukulnya. Jika kau berani menghina Julian lagi, aku akan memukulmu juga. Sayang, kau berteriak dengan sangat garang. Ayo pulang. Ini keterlaluan. Vanessa, Ayo telepon polisi sekarang. dan pastikan dia membusuk di penjara. Tunggu, Tristan sebenarnya tidak berhasil. Bahkan jika kita telepon polisi, mereka tidak bisa berbuat banyak padanya. Lupakan saja kali ini. Bagaimana bisa kita biarkan saja? Orang seperti itu harus dihukum berat. Tristan, jika ini dilaporkan ke kantor polisi, reputasiku akan hancur. Lupakan, aku tidak mau dihakimi lagi. Oke, Terserah kamu. Telepon polisi? Bagaimana Meline bisa terus-menerus mempermalukanku? Yang kuinginkan adalah membuatnya menghilang selamanya. Aku rasa apa yang terjadi malam ini tidak sesederhana itu. Vanessa tidak hanya ingin menghancurkan reputasimu, tapi dia juga ingin memisahkan kita, dan dia menghubungi Tristan terlebih dahulu untuk menggunakannya melawanmu. Untung saja dia tidak berhasil. begitu? Pak Vance, meskipun kamu lebih tua dariku, kamu masih terlalu naif dan tidak paham betapa liciknya orang. Untung ada kamu yang melindungiku. Betul, kamu sangat beruntung menikahiku. Pergi lebih awal, dan sampai jumpa besok. Julian bilang dia akan menjemputku, jadi kenapa dia tidak ada di sini? Kemari. Meline. Cari tahu kemana mobil ini menuju sekarang juga, dan kirim beberapa orang untuk membantu mengeluarkan Nyonya. Penculikan. Apakah Vanessa gila? Segera pergi ke rumah keluarga Scott. Penculikan itu ilegal. Vanessa, kau gila? Vanessa, kau sudah gila. Lepaskan dia sekarang. Sayang, apa yang kau lakukan? Kita tidak bisa melakukan hal ilegal. Aku ingin Meline mati. Ah, ayah, ibu, apa kalian tidak mengerti? Selama 20 tahun kau menggunakannya sebagai tameng untukku, hidupku mulus, tapi sekarang, dia mulai menjadi bumerang bagiku. Keberuntunganku semakin buruk, sementara dia semakin baik. Kalau dipikir-pikir, iya. Hanya jika dia mati keberuntunganku akan kembali. Keluargamu benar-benar serakah. Jika Tuhan memberkatimu, itu hanya berarti Tuhan buta. Sentuh aku, Julian akan membalaskan dendamku. Kau pikir kakek tua, bangkrut, tak berdaya itu akan membalas dendam untukmu? Lebih baik kau mohon pada maut untuk terlahir di keluarga yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, persetan. Berhenti. Julian, Kau? Tangkap mereka. Lindungi Nyonya. di hatiku, kamu bukan seorang kakek tua yang tak berdaya. Bagaimana bisa? Siapa kamu sebenarnya? Ini. Julian, kamu, siapa kamu sebenarnya? Selama ini, kalian semua buta. Pria yang berdiri di hadapanmu adalah kepala grup fans, Julian Fans. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar kepala misterius grup fans? Pantasan Tuan Brooks begitu hormat di KTT Fashion. Hubungi Departemen Hukum segera untuk mengajukan tuntutan penculikan terhadap Vanessa Scott dan Tuan dan Nyonya Scott, karena aku ingin mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara, dan tambahan, daftar hitam sepenuhnya grup Hayes. Ya? Wah, Bagaimana mungkin? Dulu, bagaimana mungkin kakek tua yang kubenci menjadi kepala grup fans? Julian, apakah kamu benar-benar kepala grup fans? Sayang, tutup matamu dan tidur, dan saat kamu bangun, aku akan memberitahumu semuanya.